bertemu Liak di pura dalam. Malam itu, angin bertiup lembut menyapu dedaunan di sekitar pura dalam. Pura suci yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur dan penjaga alam gaib. Wayan Surya, pemuda desa yang baru pulang dari Denpasar, pulang ke kampung halamannya di Gianyar setelah bertahan-tahan merantau. Ibunya yang sudah tua sering berpesan, "Nak, jangan pernah lewat jalan di dekat pura dalam setelah matahari terbenam. Itu waktu ketika dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan." Tapi malam itu, karena penasaran dan menganggap dirinya modern, Wayan sengaja lewat jalan itu. Langkahnya terhenti ketika melihat api kecil berwarna biru meleong-leong di antara pohon Kamboja. Suasana hening mencekam. Ia mendekat. Tiba-tiba api itu berubah menjadi kepala manusia dengan rambut panjang menjuntai dan lidah menjulur, matanya menyala merah. "Surya," bisik makhluk itu dengan suara yang menggema dalam kepalanya. Wayan mundur perlahan, tapi kakinya seperti membeku. Makhluk itu adalah Leak. Dan lebih dari itu, dia mengenali suara itu. Itu suara bibi Luh, saudara ibunya yang sudah lama menghilang dan dikabarkan menjadi pengamal ilmu hitam. Dalam ketakutan, Wayan menggenggam penjor kecil yang tergantung di pinggir pura dan mulai membaca mantra Gayatri yang dulu diajarkan ayahnya sebelum meninggal. Cahaya dari penjor itu menyala terang dan Leak itu berteriak kesakitan, lalu menghilang dalam asap hitam. Sejak malam itu, Wayan tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita leluhur. Ia mulai mendalami ajaran Dharma, menjadi pecalang, dan menjaga desa dari ancaman dunia tak kasat mata. Namun, setiap kali malam purnama datang, ia selalu merasa ada pasang mata merah yang mengawasinya dari balik pohon Kamboja. Sejak pertemuan dengan Liak yang menyerupai bibik Luh, hidup Wayan Surya berubah. Ia mulai sering bermimpi tentang hutan gelap, suara bisikan aneh, dan wajah-wajah tanpa mata. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Pada suatu malam purnama, ia bermeditasi di pura dalam bersama pemangku desa. Tapi saat semua orang terdiam, Wayan tiba-tiba jatuh pingsan. Dalam mimpi, ia melihat dirinya berdiri di atas batu besar, dikelilingi api, dan tubuhnya mulai berubah. Tangannya memanjang, matanya menyala, dan giginya runcing, dan terdengar suara, "Kau adalah keturunan kami. Darahmu membawa warisan yang belum selesai." Ketika ia bangun, wajah pemangku tampak pucat. "Surya, ada darah Lek dalam dirimu. Bibikmu bukan hanya Liak. Ia adalah Rangda muda, dan ia memilihmu sebagai penerusnya." Wayan menolak kenyataan itu. Ia berusaha melawan doran-gondoran aneh dalam dirinya. Kadang ingin keluar malam, kadang ingin mencium bau darah, tapi malam-malam berikutnya menjadi lebih sulit. Bayangan muncul di cermin. Suara gaib memanggilnya dengan nada lembut, namun menjerat. Pada malam Kajeng Kliwon, malam di mana dunia gaib dipercaya paling aktif, Wayan mengurung diri. Tapi pukul 2 pagi, warga desa dikejutkan oleh teriakan dari arah kuburan. Mereka menemukan jejak kaki besar seperti binatang, dan di tengah-tengahnya sepotong kain sarung yang dikenali sebagai milik Wayan. Berlumuran darah. Keesokan harinya, Wayan muncul di rumahnya seperti biasa. Tapi matanya tidak sama. Terlalu hitam, terlalu tenang. Dan sejak saat itu, anjing-anjing desa selalu menggonggong setiap ia lewat. Warga tak berani bertanya, tapi mereka tahu. "Liak itu belum pergi. Dia telah kembali dalam darah anak desa sendiri." Wayan Surya tak bisa tidur. Malam-malamnya kini diisi dengan bisikan-bisikan dari alam gaib yang merayu dan memaksa. Ia mulai kehilangan waktu. Kadang ia tersadar berdiri di kuburan dengan tanah basah di kakinya, padahal ia merasa belum meninggalkan rumah. Pemangku desa
Jero Mangku Gede memutuskan melakukan ritual pemurnian jiwa di puncak Gunung Agung. Kau masih bisa diselamatkan, Surya. Tapi, jika kau menolak, darahmu akan menjadi jembatan bagi para leak bangkit kembali. Perjalanan ke puncak gunung penuh ujian. Di tengah ritual, ketika mantra suci dilantunkan dan dupa menyala, angin mendadak membeku. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan tua berambut api. Matanya merah menyala. Bibi Kluh, kini dalam wujud sejatinya sebagai Rangda. Dasar cucu bodoh, Suaranya menggelegar. kau bisa jadi raja di antara para liak, dan kau memilih jalan para pendeta lemah? Wayan menggenggam keris warisan ayahnya yang diolesi tirta pemurnian. Ia berdiri tegak. Aku bukan kau. Aku bukan mereka. Aku adalah penjaga, bukan pewaris kegelapan. Pertempuran gaib pun terjadi. Langit menghitam, kilat menyambar. Tubuh Wayan melayang-layang di udara, berubah sebagian, lalu kembali. Pertarungan batin dan darah. Keris suci itu menusuk jantung kekuatan Rangda, dan dengan jeritan panjang yang menggema ke seluruh lembah, Bibi Kluh lenyap dalam cahaya api putih. Wayan jatuh pingsan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di pura dalam, dikelilingi para tetua desa. Wajah mereka penuh harap. Jero Mangku Gede mendekat dan berkata, Kau telah menolak warisan kegelapan dan menyegel jalan para leak. Tapi ingat, Surya, api dalam darahmu tidak padam. Ia hanya tidur. Dan suatu hari bisa bangkit lagi. Wayan mengangguk. Ia tahu ini belum akhir, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, anjing-anjing di desa tak menggonggong saat ia lewat. Sekian cerita fiktif dari kami, tim NT Project, mengucapkan terima kasih.